wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala fi kitabihil karim wa ila samuda akhahum salihan qalu ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum hadhihi naqatallahi lakum ayatun wadaruha ta'kul fi ardillah wala tamassuha bisu'in fayakhudukum adzabun alim. Wa qala an-nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin, moga sami-sami kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan, anugerahkan kepada kita. Bagaimana kita usahakan, kita merasakan rasa syukur kita yang diawali dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian setelah kita membaca kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, kita berharap dengan kalimat ini Allah Subhanahu wa taala meneguhkan pendirian kita dalam amalan-amalan yang lebih baik dari hari ini. Apabila hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin, niscaya kita tergolong orang yang rugi. Apabila hari ini lebih buruk dari hari kemarin, niscaya kita tergolong orang yang celaka. Maka insya Allah dengan memperbanyak amal, memperbanyak berzikir, hari-hari kita akan diperbaiki oleh Allah sesuai dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkan perkataan yang sadida, ucapan yang benar, yang baik. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amalan kalian. Dan Allah setelah memperbaiki, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dengan adanya Allah memperbaiki amalan kita, maka niscaya setelah Allah perbaiki, niscaya kita akan lebih baik dari hari kemarin. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadratil muhtaramin, mari kita masuk kepada ayat yang ke-73. 73 nih. Wa ila samuda akhahum salihan qalu ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuhu. Wa ila samud,
dan kepada Samud itu kaum, dan kepada kaum Samud akhahum sholihan, Allah mengirimkan saudara mereka bernama Nabi Soleh. Qalu ya qaumi ibudullah, wahai kaumku. Kemudian Nabi Soleh berkata, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah, beraktivitas hanya untuk Allah. Malakum min ilahin ghairuhu, tidaklah ada bagi kalian min ilahin, ilah selainnya, min ilahin ghairuhu, tidak ada selain Allah sebagai ilah bagi kalian. Jangan sampai mencari ilah-ilah selain Allah. Qad ja'atkum bayyinatin mir rabbikum, qad sungguh ja'atkum telah didatangkan untuk kalian bayyinatum mir rabbikum, bayyinah bukti-bukti mir rabbikum dari Tuhan kalian. Hadhihi naqatallahi lakum ayatun, hadhihi ini naqatallah, ontah, nakota niku onta betina, naqatallah ontanya Allah, lakum ayatun untuk kalian sebagai tanda-tanda, sebagai mukjizat. Fadaruha, maka biarkan dia, maksudnya unta itu biarkan takul fi ardi, memakan apa yang ada di bumi, fi ardillah, di buminya Allah. Wala tamassuha, dan janganlah kamu menyentuhnya, bisuin dengan keburukan, fayakhudahum, yang akan menjadikan kalian azabun alim, yang akan menjadikan kalian memperoleh azab yang pedih. Hadirin yang dirahmati Allah, sama-sama kita memikirkan siapakah kaum Samud. Nah, siapakah kaum Samud? Kaum Samud ini adalah kaum yang intelektual. Kaum yang intelektual, mempergunakan akal. Nah, mempergunakan akal. Kenapa? Kalau kaumnya Nabi Hud, kaum Ad itu mengatakan bahwa kaumnya Nabi Nuh itu kecil-kecil, orangnya kecil-kecil. Dengan tinggi 2 meter, akhirnya mereka disapu oleh banjir. Dengan mereka disapu oleh banjir, maka habislah. Kenapa? Karena mereka kecil-kecil. Sehingga mereka, kaum Ad ini memperbesar dirinya supaya tidak menjadi orang kecil. Memperbesar dirinya, kemarin sudah diceritakan, tingginya, puncaknya mereka sampai 70 hasta, sekitar 35-40 meter. Tetapi kaum Samud, dia mengatakan, dulu kaumnya Nabi Nuh kecil-kecil, orangnya kecil-kecil, disapu banjir. Kaum Ad, walaupun orangnya besar-besar, tapi karena mereka ini bodoh, dengan adanya mereka bodoh,
mereka akhirnya dihancurkan oleh Allah dengan angin sorsor. Angin sorsor itu angin yang sekali kena langsung membeku. Orang itu langsung membeku. Diceritakan dalam kitab apa niku, bahwa ketika itu angin itu napa jenenge ngambang. Jadi orangnya itu kalau orang yang biasa, orang yang biasa kemudian orang itu duduk. Orang yang biasa ketika itu duduk, maka mereka akan selamat. Mereka akan selamat. Kenapa? Angin itu tidak sampai ke bawah. Jadi angin itu sekitar 1 meter menggantung, 1 meter ke atas. Jadi orang yang lebih dari 1 meter kena angin itu langsung beku. Ya, kaum Ad itu meskipun delosor, napa jenenge, meskipun tiduran mesti tidur mesti sik kena. Mesti kena angin. Jadi seluruh kaum Ad itu habis kena angin. Nah, sekarang kaum Samud, mereka berpikir bagaimana menjadikan dirinya itu selamat dari kutukan, dari azabnya Allah. Seharusnya orang yang berpikir bagaimana selamat dari azabnya Allah, itu mereka berusaha bertakwa. Sehingga ketika mereka itu bertakwa, niscaya ketakwaan tadi ini, fa'in intattaqallah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga. Innallaha, sesungguhnya Allah menjaga orang-orang yang soleh. Allah menjaga orang yang soleh. Allah menjaga orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi orang-orang yang beriman dan bertakwa, beramal soleh. Itu. Tetapi ketika mereka itu ketika ditinggal Nabi Hud, ketika mereka ini ditinggal Nabi Hud, lama kelamaan mereka itu meninggalkan amalan, meninggalkan amal, kemudian amal-amal yang seharusnya mereka amalkan itu mulai dikesampingkan sedikit demi sedikit, sehingga mereka akhirnya menghilangkan amalan-amalan agama. Ketika mereka meninggalkan amalan agama, mulai mereka berandai-andai, memikir sampai mereka itu menjadi orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang cerdas akhirnya menjadikan dirinya dengan kecerdasannya, mereka ini berusaha menggali gunung. Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad. Ketika itu mereka itu menggali gunung untuk dijadikan rumah, dijadikan rumah bangunan. Diceritakan rumah-rumah mereka yang ada di dalam gunung itu di kota Irom. Irom itu ada di atas gunung. Iromadzatil imad. Dan mereka membuat rumah-rumah di dalam gunung. Semua rumah itu di atasnya ya seperti atasnya rumah itu ya sama seperti nopo jenenge kayak gunung sing ya kayak gunung biasa gitu. Tapi di dalam ketika dimasuki ada pintu-pintu gunung-gunung itu, ada pintu-pintu
dari rumahnya kaum Samud di kota Iram. Dan mereka membuat rumah-rumah itu, bangunan mereka itu. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Itu sangat canggih. Sangat canggih, dengan kecanggihannya itu Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwa rumah seperti itu tidak mungkin teknologinya itu ada yang bisa meniru sampai hari kiamat. Artinya teknologi yang sekarang kita buat sekarang ini, teknologi yang paling maju sekarang ini jauh dari teknologinya kaum Samud. Allati lam yukhlaq, yaitu yang telah diciptakan. Yang diciptakan oleh kaum Samud, allati lam yukhlaq, tidak mungkin bisa diciptakan. Misluha, seperti semisalnya, fil bilad, di negeri-negeri itu sampai hari kiamat. Itu teknologinya kaum Samud. Nah, dengan teknologi ini, dengan teknologi kaum Samud ini, seluruh gunung ini penuh dengan rumah-rumah. Nah, sehingga ujian ini kenapa? Mereka ini berpikir banjir, selamat banjir. Dengan adanya kalau ada banjir akan selamat, sehingga mereka itu mengabaikan bahwa dirinya itu sebetulnya butuh air, butuh, kebutuhannya itu harus ada air. Sehingga ketika itu mereka ini mesti kebingungan mencari air. Akhirnya mereka berusaha mendatangkan air dari berbagai daerah. Maka dengan adanya aktivitas mereka yang begitu, nopo jenenge, mereka ini hanya berusaha membangun teknologi gedung-gedung. Bagaimana mereka ini berusaha mencari keselamatan supaya tidak kena banjir. Di rumah itu, ketika di dalam rumah-rumah mereka, ketika ada nopo jenenge, ketika ada banjir, kalau ada banjir maka tidak setetes pun air bisa masuk ke dalam rumah mereka, gedung mereka. Apabila ada musim dingin, meskipun angin sorsor, maka angin sorsor ini tidak akan bisa masuk ke dalam rumah mereka. Sehingga mereka sudah diantisipasi, mereka aman. Mereka merasa aman di dalam gedung-gedung mereka. Nah, dengan ujian ini ku napa? Nah, kalau banyu akhirnya. Maka ketika nopo jenenge, ketika mereka ini dalam keadaan lalai, puncak kelalaian mereka ini, sehingga ini mereka ini hanya memikirkan bagaimana selamat, tidak kena banjir, tidak kena angin sorsor. Sehingga datanglah Allah Subhanahu wa taala, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ila samuda akhahum sholihan. Dan kepada kaum Samud Allah Subhanahu wa taala akhahum, sama ayat ini dengan
ayat sebelumnya. Ayat berapa itu? Wa ila adin akhahum hudan. Nah, ini akhahum. Wa ila adin kepada kaum Ad akhahum hudan. Dan kepada kaum Ad Allah kirim akhahum, itu saudara mereka yang bernama Nabi Hud, ayat ke 65. Nah, ini. Maka ayat yang ke-73 ini, wa ila samuda akhahum sholihan. Dan kepada untuk kaum Samud akhahum, Allah melantik saudara mereka. Akhahum itu saudara mereka. Kenapa kau saudara mereka? Saudara mereka itu maksudnya orang-orang di sekitar mereka. Saudara mereka yang bernama Solihan, bernama Nabi Soleh, namanya Solih. Ini menjadi pelajaran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad, lamnya itu lam takkid, lam pasti. Lam takkid niki, napa lam pasti. Ja'akum laqad, qad itu sak teman-teman ini ja'akum datang kepada kalian rasulun min anfusikum, utusan dari golonganmu sendiri. Dari dirimu sendiri, golonganmu sendiri. Akhahum itu juga golonganmu sendiri. Min anfusikum. Qala ya qaumi abudullah. Maka Nabi Soleh itu juga mengajak kepada tauhid, kepada la ilaha illallah. Ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, sembahlah Allah, beraktivitaslah kepada Allah. Boleh kamu itu berteknologi, boleh kamu itu berdagang, boleh kamu itu apa saja, mau membangun ini itu boleh. Tapi jangan tinggalkan ibadah kepada Allah. Kenapa? Malakum min ilahin ghairuhu. Malakum, tidak ada bagi kalian ilahin. Napa ilah niku? Ilah niku yang menciptakan, yang memelihara, yang memberi rezeki. Segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki. Yang memberi rezeki segala sesuatu. Jadi aktivitasmu itu, kalau kamu itu tidak ingat bahwa yang memberi rezeki itu Allah, niscaya kamu itu akan celaka. Aktivitasmu yang meninggalkan ibadah kepada Allah sehingga kamu berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa taala ini tidak mampu mencukupimu. Nah niku. Ya, seperti juga saat ini. Meskipun kita itu mengetahui asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi kita akan berprasangka bahwa barang siapa yang tidak nyambut gawe, gak iso mangan. Padahal rezeki itu dari Allah. Malakum min ilahin ghairuhu. Itu. Malakum min ilahin ghairuhu. Qad ja'atkum bayyinatin min rabbikum. Qad, sungguh, ja'atkum, datang kepada kalian bayyinatin min rabbikum. Nah niki bukti dari Tuhan kalian. Napa buktine?
naqatallah, onta betina dari Allah, ontanya Allah, onta betina dari Allah. Maka di dalam Quran surat Al-Qamar Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna mursilun naqati fitnatal lahum. Inna mursilun naqati fitnatul lahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan napa jenenge onta betina niku wau niku sebagai fitnah lahum. Fitnatal lahum berarti fitnah bagi mereka. Fartaqib wastobir, maka tunggu dan sabar. Maksudnya onta itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Soleh itu dengan mukjizat ini apa no? Bayyinati mir rabbikum. Bayyinat itu adalah bukti dari Tuhan kalian sebagai ujian. Kenapa diuji? Ujian ini apa oleh? Ketika teknologinya kaum Samud yang luar biasa itu, mereka itu ketika diseru oleh Nabi Soleh, mereka itu meremehkan Nabi Soleh. Kon kuwi sapa? Kamu bisa apa? Kami ini punya teknologi yang tinggi. Teknologi kami itu tinggi sekali. Dengan adanya teknologi yang begitu tingginya, apabila ada banjir, niscaya tidak akan ada setetes pun yang bisa masuk ke rumah kami. Apabila ada air, angin, meskipun angin yang membekukan, maka tidak akan ada angin yang bisa masuk ke rumah kami. Tidak ada angin yang bisa masuk, tidak ada air yang bisa membanjiri kami. Sehingga kami akan aman-aman saja. Apa yang kamu ancamkan apa sekarang? Itu. Ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ibadahlah kepada Allah, malakum min ilahin ghairuhu. Tidak ada bagi kalian selainnya, ilah selain daripadanya. Maka kamu nggak bisa apa-apa. Kalau kamu bisa mempunyai teknologi sebagaimana kami yang bisa mengungguli teknologi kami, apa itu nih? Mereka menantang Nabi Soleh untuk mengeluarkan onta dari batu. Ini ande-ande, pengandaian ande-ande. Padahal waktu itu tidak mungkin. Meskipun sak canggih-canggihnya akal manusia tidak mukmin bisa mengeluarkan onta dari sebuah batu, kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji kaum Samud itu untuk memberikan Nabi Soleh mukjizat. Di dalam Quran surat As-Sam, faqala lahum, maka berkatalah Nabi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu kepada umatnya. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Maka berkatalah Nabi Soleh tadi ini kepada kaum Samud, ini Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan onta. Onta ini dan wasukyaha, tempat minumnya, wasukyaha dan minumannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat dari Nabi Soleh itu yang bisa mengeluarkan onta dari batu. Bagaimana prosesnya itu? Jadi ada batu yang besar, wong jenenge gunung. Batu di gunung itu besar, akhirnya nyiblek ini. Sigar tadi, sigar jadi dua. Yang satu yang di sebagian atas disundul ambil onta yang akhirnya batu pecah. Nah, batu yang pecah jadi dua tadi ini, bekas jeglongannya onta tadi ini mengeluarkan air. Nah, air tadi ini sebagai minumannya onta. Nah, waktu itu takjub, wah. Hari-hari mereka ini kekurangan air, tahu-tahu mendapatkan air. Di gunung itu tahu-tahu mendapatkan air. Akhirnya di samping mereka ini senang, tapi mereka ini juga napa jenenge? Garu wedi. Dengan adanya mereka ini gak takut, mereka mulai berandai-andai. Padahal mereka ini sudah takjub melihat ontanya Allah Subhanahu wa taala yang besar, onta betina besar, kemudian dengan lahapnya meminum air tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadhihi naqatallahi lakum ayatun. Ini adalah ontanya Allah untuk bukti bagi kalian. Lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillah. Maka Nabi Soleh mengatakan ini adalah ontanya Allah sebagai bukti, sebagai mukjizat dari Allah untuk kalian. Fadharuha, maka biarkan, ojo diote, fadharuha ta'kul fi ardi. Biarkan dia ini memakan apapun yang ada di buminya Allah. Ini buminya Allah. Fi ardillah. Allah menegaskan ini buminya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan makanan dan minuman bagi ontanya Allah itu. Wes kalian gak usah repot-repot, gak usah ngurusi unta itu. Ada tempat makannya, ada tempat minumnya, ada makanannya, ada minumannya. Wes gak perlu kaum Samud ngurusi. Biarkan, fadharuha, maka biarkan mereka memakan fi ardillah wala tamassuha bisuin, dan jangan sekali-kali menyentuh dengan keburukan. Jangan menyentuh dengan keburukan. Faya khudakum adzabun alim, yang akan menjadikan kalian ini akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini membuka tentang bagaimana kaum Samud
ketika mereka ini mendapatkan apa jenenge, mendapatkan peringatan, mendapatkan peringatan dari seorang nabi soleh, mereka ini berusaha napa jenenge berusaha melecehkan nabi soleh tadi ini dengan ungkapan-ungkapan, dengan kata-kata yang menjadikan nabi soleh tadi ini memohon kepada Allah untuk ditunjukkan kepada kaumnya bahwa dirinya itu adalah rasul, utusan, sehingga beliau meminta mukjizat. Mukjizatnya apa? Sesuai dengan permintaan nih kaum itu, apabila kamu bisa mengeluarkan onta dari batu. Nah ini maka faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Inilah onta dan tempat minumnya. Lek makanane jenenge gunung. Napa jenenge? Rumput, terus napa malih? Daun-daunan pohon dari pohon sembarang jenenge gunung mesti ono. Padahal onta itu kan hidupnya di padang pasir. Onta itu hidupnya di padang pasir. Nah, sekali minum onta itu akan menghabiskan napa jenenge berliter-liter air. Sampai saat ini onta itu ya begitu itu. Onta niku kuat di padang pasir niku karena apa? Karena di dalam tubuhnya itu dia bisa menyimpan air. Nah niku. Maka sekali minum onta itu akan hampir menghabiskan napa banyu sing bekase anune niku. Dik jerone watu niku. Dan itu terus muncul. Banyune muncul tapi tidak pernah tumpah. Jadi lewat samono bak ya wis. Mari diombe entek meneh muncul meneh. Nah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ayat ini cukup segini. Karena apa? Karena ada untuk keterangan pada ayat-ayat yang berikutnya, wadkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di 'adin wa bawwa'akum fi ardi tattakhiduna min suhuliha. Iki napa jenenge? Mripate. Napa jenenge? Mripate. Insyaallah ngoten mawon, begitu aja. Wa ila samud akhahum sholihan qala ya qaumi ibudullah. Wahai kaumku, sembahlah Allah ma'alakum min ilahin ghairuhu. Sembahlah Allah, tidak ada ilah bagi kalian itu selain Dia. Maka sembahlah Dia. Ojo berbuat saenake dhewe. Iku. Ngoten barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu wal ghafurur rahim. Bismillah.